Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat mulia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Utsman bin Affan, Utsman bin Affan bin Abul As, dan Utsman bertemu dengan nasab Nabi pada kakeknya yang kelima, yaitu Abdi Manaf. Utsman terkenal dengan sifat pemalunya dan Utsman terkenal dengan sifat kedermawanannya. Bahkan sifat-sifat itu sudah ada pada diri Utsman sebelum Islam datang ke tanah Mekah. Dan Utsman masuk Islam melalui perantara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak butuh banyak pertimbangan, tidak butuh banyak pertanyaan untuk seorang Utsman menerima Islam. Dan ini memang sudah Allah catatkan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu kepada siapa yang pantas diberikan hidayah. Kemudian Utsman bin Affan, karena kesolehannya itu Rasulullah menikahkan Utsman dengan putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah. Dan ketika setelah Ruqayyah wafat, lalu dinikahkan dengan putrinya selanjutnya, yaitu Ummi Kalsum. Maka atas dasar inilah menikah dua putri Rasulullah, kemudian Utsman dijuluki dengan Zu Nuraini, orang yang mempunyai dua cahaya. Ketika Utsman hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW dan para kaum muslimin lainnya, di Madinah di sana ada sebuah sumur, namanya Sumur Rumah. Dan Sumur Rumah ini adalah sumur yang airnya itu layak dikonsumsi. Tetapi setiap muslim yang ingin mengambil air pada Sumur Rumah, maka muslim wajib berbayar, karena Sumur Rumah ini adalah milik seorang Yahudi. Dan kaum muslimin pada masa itu mengeluhkan tentang sumur itu. Lalu datanglah Utsman bin Affan untuk membebaskan Sumur Rumah kepada Yahudi itu dan menawarkan berapapun harganya. Dan setelah tawar-menawar, putuslah pada harga 20.000 dirham. Dan 20 dirham per dirhamnya itu adalah 30.000 rupiah kalau kita kurs dengan uang rupiah. Dan 20.000 dirham artinya bisa mencapai 600 juta rupiah. Luar biasa, hanya harga sumur saja begitu besar. Tetapi Utsman rela membebaskan sumur itu hanya untuk kepentingan orang muslim. Dan setelah itu Utsman datang ke Masjid Nabawi lalu mengumumkan bahwa Sumur Rumah sudah saya beli. Bagi setiap kaum muslimin boleh mengambil air dari sumur itu kecuali keluarga Utsman, karena keluarga Utsman mempunyai sumur sendiri. Utsman orang saudagar kaya. Kemudian Nabi memuji Sayyidina Utsman bin Affan dengan mengatakan, barang siapa yang membebaskan Sumur Rumah falahul jannah, maka baginya itu adalah syurga. Nah, Utsman bin Affan memang Utsman tidak mempunyai lisan yang fasih seperti Abu Bakar, dan Utsman tidak mempunyai ketegasan seperti Sayyidina Umar. Tetapi Utsman mempunyai amal unggulan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Amal unggulan itu adalah Utsman menggapai surga melalui hartanya. Maka menjadi pelajaran bagi kita, memang kita tidak bisa membidangi semua masalah, tetapi pilihlah sebuah unggulan kita yang dengan unggulan itu
kita bisa menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua sahabat itu ahli hadis, tidak semua sahabat itu ahli ilmu. Tetapi ada yang kegigihannya dalam berperang, maka masuk surga melalui amalan-amalan perang. Ada yang berbakti kepada dua orang tua, macam-macam. Pilihlah unggulan-unggulan itu, yang dengan unggulan-unggulan itu kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan menggantikan sosok yang sangat tegas Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu dengan kelembutan hati Utsman naik tahta sebagai khalifah. Kemudian kepemimpinan Utsman dibagi menjadi 2 periode. 6 tahun masa kemakmuran dan 6 tahun itu masa fitnah. Selama 12 tahun Utsman menjabat sebagai khalifah. Dan pada 6 tahun pertama ketika ditanya kepada para sahabat, kalian siapa lebih nyaman di masa Umar dengan di masa Utsman? Maka sahabat menjawab bahwa di masa Utsman lebih nyaman. Dan Utsman juga melanjutkan penaklukan wilayah, kemudian membawa agama Islam. Memang tidak cocok kita mengatakan penaklukan untuk orang Islam. Pada hakikatnya bukanlah penaklukan, tetapi futuhat, membukakan suatu wilayah yang dulunya tidak ada dalam pemetaan dunia, tetapi ketika orang Islam datang, wilayah itu diperhitungkan luar biasa, menjadi sebuah peradaban baru. Di antara wilayah yang dimasuki tentara Muslim di masa Utsman adalah Tunisia dan semenanjung Afrika Utara, kemudian Armenia, dan termasuk Uighur atau Turkistan. Turkistan sudah Islam di masa Utsman bin Affan. Lalu ketika terjadi penaklukan di Azerbaijan, saat itu para sahabat berbeda pendapat tentang model membaca Al-Quran. Ada yang memilih qiraah Musa, kemudian ada yang memilih qiraahnya Ibnu Mas'ud, sampai mengatakan siapa yang mengikuti qiraah Ibnu Mas'ud, kalian di pojok sana, dan siapa yang memilih qiraah Abu Musa, maka kalian di pojok sana. Berbeda pendapat. Lalu Hudzaifah Al-Yamani menanggapi permasalahan ini, Kemudian Hudzaifah Al-Yamani mengatakan, wahai Utsman, engkau harus segera mempersatukan qiraah Al-Quran. Dan Utsman menyatukan qiraah itu dengan qiraah Quraisy, karena Nabi adalah orang Quraisy. Dan sampai hari ini kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Kemudian pada hari Kamis tahun 35 Hijriah, di masa dekade kedua daripada 12 tahun kepemimpinan Utsman, 6 tahun pertama masa kemakmuran, kemudian 6 tahun kedua adalah masa fitnah. Masa fitnah adalah disokong oleh seorang Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah orang yang menghasut wilayah taklukan Islam untuk memberontak kepada kebijakan-kebijakan Utsman. Pada masa itu jumlah para pemberontak ini sekitar 600 orang. 600 orang, dan sebenarnya Utsman bisa saja menyerang 600 orang ini di kota Madinah, sementara para sahabat adalah tentara-tentara yang sudah terbiasa melawan tentara dunia, sudah biasa melawan Persia Romawi. Tidak ada tandingannya pada hakikat. Tetapi ketika para sahabat mengatakan, wahai Utsman, perintahkan kami agar menyerang 600 orang yang berkhianat itu. Lalu Utsman mengatakan, tidak, jangan berperang di kotanya Rasulullah. Karena Utsman begitu menghormati tanahnya Rasulullah, kotanya Rasulullah. Kemudian pada hari Kamis tahun 35 Hijriah, Utsman bin Affan dalam keadaan berpuasa, dan pada paginya Utsman bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, wahai Utsman, berbukalah dengan kami, kata Rasulullah. Lalu rumah Utsman sudah dikepung oleh para penebar fitnah, dan pada hari itu juga Utsman terbunuh di rumahnya. Lalu benarlah mimpinya tentang Rasulullah.
Umar puasa di dunia lalu berbuka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan terbunuhlah khalifah Rasulullah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang-orang yang menebarkan fitnahnya kepada Utsman bin Affan dan dalangnya yaitu Abdullah bin Sabah. Maka sampai di sini dulu kisah singkat daripada Utsman bin Affan, dan jika kalian merasa menyukai video ini jangan lupa subscribe, komen, like, and share supaya kita tambah semangat terus berbuat meng-share info seputar sejarah. Dan di lain waktu kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.